Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 8 SMP semester 2. Setelah kemarin kita libur semester 1 ya. Sekarang kita masuk ke semester 2. Untuk pelajaran IPA kita memasuki bab yang ke-7, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari langsung saja kita memulai ya. Kita lihat bab 7 yaitu tentang tekanan, itu di dalamnya ada apa saja ya. Masih bersama saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru IPA di kota Salatiga. Oke, langsung ya. Untuk kompetensi dasarnya jelas 3.8, menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, kapilaritas jaringan tumbuhan ya. Kemudian untuk 4.8 atau keterampilannya yaitu menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung dan kapilaritas misalnya dalam batang tumbuhan. Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu menjelaskan konsep tekanan, menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan, menjelaskan hukum Archimedes, menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ya, materi tekanan ini sangat banyak ya. Untuk video ini kami batasi hanya sampai menerapkan hukum Pascal dulu ya. Untuk materi yang lainnya nanti kita sambung di next video ya. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama menjelaskan konsep tekanan, yang kedua menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan, 3. Menjelaskan hukum Archimedes, 4. Menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama langsung saja kita mulai ya, yaitu tekanan zat. Tekanan zat yang pertama yaitu tekanan zat padat. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Dan sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, semakin kecil tekanan yang dapat dihasilkan ya. Dan ini dapat dirumuskan ini ya. Tekanan pada zat padat adalah gaya yang bekerja pada satuan luas bidang tekan. Dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per A, di mana F-nya adalah gaya, A-nya adalah luas penampang, dan P-nya adalah tekanan. Langsung ke contoh soalnya. Andi menekan meja dengan gaya sebesar 20 Newton. Jika luas bidang meja tersebut adalah 10 meter persegi, hitunglah besar tekanan yang dihasilkan oleh Andi. Diketahui gayanya atau F-nya adalah 20 Newton. Luas penampangnya atau A-nya yaitu 10 meter persegi. Yang ditanya adalah tekanan ya, atau P. Langsung masukkan ke dalam rumusnya. P sama dengan F per A, 20 ya, dibagi 10, coret-coret, ketemu 2 Pascal ya, itu jawabnya. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tekanan zat cair. Yang pertama yaitu tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang dipengaruhi oleh keadaan zat cair dan massa jenis zat cair. Dan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Rho atau massa jenis adalah ya, atau tekanan hidrostatis adalah
massa jenis kali gaya gravitasi kali kedalaman atau ketinggian ya. P sama dengan rho G H ya, itu rumusnya. Dengan satuannya masing-masing rho massa jenis kilogram per meter persegi, gaya gravitasi meter per sekon kuadrat, dan kedalaman atau ketinggian adalah meter. Contoh soal. Seekor ikan berenang pada kedalaman 5 meter. Apabila massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik, hitunglah tekanan hidrostatis yang diterima ikan tersebut. P-nya diketahui atau massa jenisnya atau rho-nya adalah 1000. Tingginya 5 meter. Gaya gravitasi itu pasti 10 ya. Yang ditanya PP sama dengan rho GH. 1000 kali 10 kali 5 sama dengan 5 kali 10 saja sudah ya, ini ya 1000 kali 10 ya. 10.000 kali 5 menjadi 50.000 sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 Pascal. Pascal ya. Itu contoh yang kedua. Hitunglah tekanan hidrostatis yang dialami penyelam yang berada pada kedalaman 100 meter. Massa jenis airnya adalah ini dan gravitasinya adalah 10. Jawab langsung saja. P sama dengan PGH. Ketahui massa jenisnya kan ini 1025 kali 10 kali 100 sama dengan semua dikalikan 1025.000 Pascal, langsung ya 1,025 kali 10 pangkat 6 Pascal, itu jawabnya. Contoh yang ketiga ya, ini ya, kolam renang kedalamannya 3 meter. Berapa besar tekanan air? Nah, yang ditanyakan adalah P, langsung PGH 1000 kali 9,8 ya. Memang ya gravitasi itu antara 9,8 sampai 10 ya. Sehingga 1000 kali 9,8 kali 3 langsung 29.000 Pascal. Sekarang yang B, hukum kalau tadi yang pertama itu adalah hidrostatika ya, tekanan hidrostatika. Sekarang kita masuk ke hukum Archimedes ya. Archimedes itu adalah seorang kebangsaan Yunani yang terkenal ya sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara karena di dalam air benda dapat mempunyai gaya ke atas. Nah, hukum Archimedes itu seperti ini, Fa ya, gaya apung atau gaya atas, sama dengan massa jenisnya cair kali gravitasi kali volume ya, atau Fa sama dengan P rho GV ya, langsung nih. Dan gaya ini ya, menurut Archimedes itu adalah sebagai begini. Apabila berat benda lebih ringan dari massa jenis air, maka benda tersebut akan mengapung di atas ya. Apabila berat benda sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang. Apabila berat benda lebih daripada massa jenis, maka akan tenggelam ya. 3 hal inilah yang terkenal dari hukum Archimedes ya. Contoh hukum Archimedes sendiri adalah ini. Kapal selam merupakan salah satu contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Caranya adalah dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. Contoh soal ya. Sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 8 meter kubik, tentukan berat balok dalam minyak tanah yang memiliki massa jenis atau rho-nya adalah 800 km per meter kubik. Berapa gaya angkat yang dialami balok? Yang ditanya adalah Fa, gaya Archimedes. Langsung saja kita jawab. Volume baloknya kan ini ya, 8 meter kubik. Gravitasinya adalah pasti 10 G ya. Massa jenisnya adalah 800 km per meter kubik. Ditanya Fa atau gaya Archimedes.
Rho kali G kali V 800 kali 10 kali 8 ketemu 64.000 Newton. Soal yang kedua. Sebuah bola tercelup seluruhnya dalam air. Bila air massa jadinya 1000 dan gaya angkatnya yang dialami bola adalah 0,2 Newton, berapa volume? Yang ditanya adalah V ya. Ini ketahui langsung FA sama dengan Rho G V ya. 0,2 nya diketahui, FA nya sudah diketahui. 0,2 sama dengan 1000 kali 10 kali V. 0,2 sama dengan 1000 ya kali ini 10 kali 1000 kan 10.000 kali V. 0,2 N sama dengan ini nolnya 4, berarti 10 pangkat 4 kali V. V sama dengan 0,2 ya ini kali 0,4 ketemu 2 kali 10 pangkat 3 meter kubik atau 2000 meter kubik. Itu jawabannya. Contoh soal yang ketiga ya. Contohnya cukup 2 saja ya, biar tidak lama durasi dari video ini. Langsung kita menuju ke yang ketiga atau C, yaitu hukum Pascal. Penerapan hukum Pascal ini biasanya terjadi pada dongkrak hidrolik seperti pada gambar berikut ya. Nah, dirumuskan sebagai berikut ya. Inilah rumus hukum Pascal. Secara sistematis diperoleh persamaan dongkrak hidrolik adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau FA sama dengan A2 per A1 kali F1, di mana P-nya tekanan, F1 dan F2 ini adalah gaya, A itu luas penampang. Langsung contoh soal yang pertama. Dongkrak hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 0,04 dan 0,10 ini ya. A1-nya 0,04 meter persegi, A2-nya 0,10 meter persegi, F1-nya adalah 5 ya. Ditanya F2, langsung masukkan ke dalam rumusnya sini. F1-nya 5 per A1 0,04 meter persegi sama dengan F2 per 0,10 meter persegi. Ya, langsung ya. Ini kan dipeng balik kalau seperti ini ya. Atau langsung 5 dibagi 0,04 kan 125 per F2 per 0,10. F2 sama dengan 125 kali 0,10. F2 ketemu 12,5 Newton. Contoh soal yang kedua, ini juga hampir sama, yang ditanya F1 masukkan aja ke dalam rumusnya, sehingga rumus F1 adalah F2 per A2 kali A1 ya, langsung seperti yang diketahui di sini. Ini ya 19600 ya. Karena ini diubah menjadi meter semua ya, per 0,19625 kali ini ya, ketemunya adalah 125,44 Newton. Contoh ketiga juga saya lewati ya, karena hampir sama semuanya. Contoh keempat juga sama ya, tinggal dipahami saja. Pokoknya rumusnya itu ini ya, tinggal kita masukkan. Nah, ketemu seperti ini ya, A1 2, A2-nya itu 4, langsung F2 yang ditanyakan itu F1 per A1 kali A2. F2 sama dengan F1-nya kan diketahui yaitu ini ya, berapa ini? 100 dibagi A1 2 kali 4, ketemu yaitu 200 Newton. Nah, demikian tadi ya bab mengenai tekanan ya. Hanya kami batasi dulu, baru tekanan pada zat cair, tekanan hidrostatis, tekanan gaya Archimedes, dan hukum Pascal ya. Untuk yang lainnya next video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.